Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi ke kalian tentang cara diet. Dan kalau kalian yang belum lihat video cara diet yang pertama, kalian bisa cek di part 1 karena ini part 2 ya. Diet ini insya Allah benar dan sehat karena aku dapat dari program penelitian dan pelatihan gizi waktu aku lanjut studi. Jadi kalau di video part 1 itu udah ada dari step 1 sampai 3, mungkin kalian bisa lihat dulu. Di video kali ini aku akan bahas dari step 4 sampai 6. Selanjutnya, siapkan alat dan media. Kalau alat dan media ini yang aku gunain saat aku melakukan diet defisit kalori. Mungkin kalian bisa menyesuaikan dengan cara diet yang kalian anut ya. Yang pertama, butuh timbangan badan. Kenapa? Karena saat kita mengandalkan timbangan badan nih, misalkan di apotik atau di supermarket yang kita ngasih koin terus habis itu kita bisa nimbang, menurut aku itu kurang valid. Pertama, nimbang itu harus kalau bisa di waktu yang sama. Setelah aku bangun tidur, setelah aku buang air kecil atau buang air besar, dan sebelum mengkonsumsi apapun, sebelum minum, sebelum makan, gitu. Yang kedua, usahakan pakaiannya itu tipis. Pakai baju yang sama, atau kalau bisa kalian bisa melepas outwear kalian. Itu akan sangat membantu dan sustain gitu, stabil. Hari kemarin kayak gini, hari sekarang kayak gini, hari besok kayak gini. Karena kalau timbang di tempat umum kan kita nggak mungkin tuh lepas outwear. Jadinya pakaian yang kita gunakan juga pasti beratnya beda-beda kan gitu. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Yang kedua, timbangan makanan. Aku butuh ini karena di awal-awal defisit kalori butuh banget tuh yang namanya nasi. Kalau aku ngambil segini berapa gram, berapa kalori kayak gitu. Kalau aku ngambil ayam segini berapa gram, berapa kalori. Ini akan sangat membantu kalian saat kalian makan di luar. Saat kalian makan di luar, kalian bisa kira-kira ini tuh berapa kalori. Biar kalau seporsi kalian makan mungkin cuma habis 500 atau 600 kalori. Selanjutnya alat makan. Sebenarnya kalau aku pribadi itu pakai piring yang sama. Jadi piring yang sama akan membantu kita untuk mengetahui apakah porsi ini berlebihan atau tidak. Atau ini juga sekarang udah ada tren nih yang namanya piring. Mungkin ini karbo, buah, sayur gitu ya. Kalian bisa googling lagi dan ada juga porsi-porsi yang itu udah aku breakdown, udah aku share di video yang judulnya akhirnya berat badanku turun. Nanti akan aku kasih linknya di deskripsi box. Kemudian video pendukung, ini aku pakai, ini nama channel ya, namanya Walk at Home. Atau enggak ada Mr. sama Mrs. Muscle, itu channel YouTube juga. Dan yang terakhir tuh Sunny Days kalau nggak salah, kurang paham. Pokoknya kalian bisa kumpulin video-video pendukung untuk workout di rumah karena sekarang kan lagi masa pandemi ya, kalau mau ke tempat umum, ke tempat gym kan agak riskan. Jadi kalian bisa pakai video. Dan yang terakhir alat olahraga. Bisa pakai dumbbell atau enggak pakai skipping atau enggak kalau kalian suka jalan-jalan di sekitaran kompleks bisa siapkan sepatu sama pakaiannya. Yang kelima, mulai jalani dan nikmati. Ingat, kalau semua kalian udah tertata rapi, udah tahu TDII-nya, udah tahu diet yang akan kalian terapkan, maka saatnya kalian mulai. Jangan gunakan kata dietnya besok aja, jangan gunakan kata itu. Kemudian jalani dan nikmati. Layaknya sebuah perjalanan, itu kadang kita butuh berhenti sejenak ya kan. Begitu juga dengan diet, karena diet adalah perjalanan. Ada kalanya kita capek, kita lelah, kita boleh berhenti dulu. Buatlah happy diet ala kamu. Kalau aku pribadi, pertama harus punya waktu cheating. Jadi kalau aku weekday dari Senin sampai Sabtu itu aku menjaga pola makan. Kalau untuk Ahad biasanya aku cheat meal, dimakan siang atau enggak dimakan malam gitu. Terus yang selanjutnya adalah terus boost motivasimu. Kalau aku, booster aku ya cheatingnya. Misalkan nih, aku pengen banget tuh makan yang namanya mie instan gitu di weekend, maka itu jadi motivasi tersendiri buat aku biar di weekday ini dietku lancar. Terus diet itu untuk sehat, bukan cuma untuk kurus. Ini aku pengen
nekanin ke kalian, jangan percaya dengan orang yang ngomong gak apa-apa deh gemuk asal sehat. Jangan pernah percaya gitu, karena gemuk itu sendiri bukan sehat, bukan dalam keadaan sehat gitu. Kalian sedang kelebihan lemak yang itu harus terurai gitu ya. Dan yang terakhir adalah setiap tol itu punya rest area. Seperti yang aku sampaikan tadi, diet itu adalah perjalanan. Ada kalanya pasti kalian capek. Kalau kalian pengen berhenti, berhenti daripada kalian mengalami penyakit psikologis diet-diet yang lainnya. Yang terakhir adalah kalian harus selalu monitoring. Kenapa hal ini penting? Karena monitoring ini berfungsi agar diet kalian itu tetap sustain, tetap berjalan. Kalian bisa buat sendiri sistem monitoring atau juga bisa download aplikasi. Ini contohnya MyFitnessPal, Lose It, dan ini yang aku pakai Fit Secret. Tapi kalian bisa pilih pakai yang mana. Atau kalian juga bisa buat jurnal weight loss kalian dengan kreatif, semangat, inspirasi, dan gaya kalian tentunya ya. Monitoring yang ampuh itu juga libatkan orang sekitar. Keluarga, sahabat, pasangan, dan teman itu punya peran penting dalam diet kalian. Sukses atau tidaknya juga kadang dipengaruhi dari cara mereka memandang kita diet. Jadi jangan sungkan untuk komunikasikan diet kalian. Terutama keluarga, biasanya kan keluarga punya tradisi ya. Kalau di keluarga aku tuh biasanya kalau pagi tuh harus ngeteh, ada tea time kayak gitu, makan gorengan kayak gitu. Saat kita ngomong, aku mungkin gak deh, aku gak makan dulu, atau aku masih kenyang, atau komunikasiin aku makan jam 8 aja, atau aku makan jam 9 gitu. Itu bisa, biar orang di sekitar kita tuh juga gak terlalu maksa kita gitu. Kalau kalian malu bilang lagi diet, kalian bisa pakai alasan belum lapar, atau makan nanti aja, kayak gitu ya. Terus yang terakhir adalah ini motivation quote dari channel Berapa Kalori. Kalau memulai itu mudah, yang sulit adalah konsisten. Jadi memulai langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu biasanya mudah. Tapi nanti kalau udah mulai sekilo udah capek. Udah mulai jalan 2 kilo udah capek. Apalagi sampai dengan garis finishnya. Tapi kalian harus ingat ya, perjalanan yang panjang sekalipun ada lika-likunya, ada rest areanya, tapi akhirnya bakal nyampe garis finish kalau kalian itu konsisten. Karena perjalanan 1000 mil sekalipun harus dimulai dari langkah yang pertama. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalian bisa mengambil sisi positif dari apa yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Bisa juga cek video aku yang lainnya. See you!